Tato. Mereka semua menoleh ke arah sumber suara itu. Seorang pria bertubuh tegap dan tinggi dengan tato di sebelah kiri persis seperti milik Pasco melenggang masuk ke dalam rumah itu diikuti oleh beberapa anak buahnya dengan penampilan yang sama menyeramkannya. "Siapa kau? Berani-beraninya kau masuk tanpa izin ke rumah ini?" teriak Tuan Brandon sambil menunjuk pria itu dan melemparkan tatapan tajam. Para pengawal yang melihat kedatangan anggota Black Rose merinding ketakutan. Tak ada yang berani mengusik orang itu jika mereka berasal dari Black Rose. "Tidak penting bagi Anda siapa saya. Yang terpenting adalah keselamatan Nona Reva," ucap pria itu dengan nada tak kalah tajam dan pedas. "Siapa mereka ini?" bisik Nyonya Helen pada Bella. Bella mengamati pria bertubuh besar itu. Matanya terbelalak saat melihat tato yang persis sama dengan tato milik pria yang menemani Diandra beberapa waktu lalu yang tak lain adalah Pasco. Itu anggota Black Rose dan si anak pungut itu berhubungan dengan salah satu dari mereka, ucap Bella sambil berbisik. Dia benar-benar terkejut. "Maksudmu Diandra?" ucap Nyonya Helen yang dianggukkan oleh Bella. "Bagaimana bisa? Ah sial, ini pasti ada hubungannya dengan wanita sialan itu," umpat Nyonya Helen. "Tuan, dengan ini saya mengundurkan diri. Terima kasih atas seluruh tugas yang sangat menyenangkan selama 5 tahun ini," ucap Repa dengan nada menyindir. Sebenarnya karena kemampuannya, Repa diperalat oleh Tuan Brandon untuk mengendalikan perusahaan. Bahkan tak jarang Repa diberi tugas yang tidak seharusnya dia lakukan. Tugas yang bahkan pernah hampir merenggut kesuciannya di masa lalu. Dia dibuat persis seperti babu di perusahaan itu. Alasan utama Repa tetap bertahan di perusahaan itu adalah agar dia bisa mengawasi Diandra dari jarak dekat dan mengendalikan perusahaan milik almarhum Nyonya Catherine yang dialih-namakan menjadi milik Tuan Brandon. "Kau, beraninya kau mengkhianati aku. Aku yang membuat hidupmu sukses seperti saat ini, Repa," teriak Tuan Brandon. Sukses atau menderita Brandon Aniston sialan," umpat Repa dengan mata sinis. Dia berjalan mendekati pria besar tadi, meninggalkan Brandon di tempatnya. Beraninya kau," teriak Tuan Brandon berusaha menghampiri Repa namun dihalangi oleh pria bertato itu. "Katakan padaku, siapa yang menawarkan pekerjaan padamu? Aku yakin aku mendapatkan tawaran yang menarik," teriak Brandon. Kupikir kau hanya tahu tidur dan bercocok tanam dengan jalang-jalangmu itu. Ternyata kau cukup pintar juga. Hahaha. Repa menyindir, telak Tuan Brandon. Nyonya Helen dan Bella terbelalak kaget dengan apa yang dikatakan oleh Repa. "Ya, aku ditawarkan pekerjaan langsung oleh Nona Joy, asisten Tuan Nicholas yang tersohor itu," ucap Joy sambil melirik Bella. "Apa? Jadi kau menerimanya? Dasar pengkhianat kau, Repa," teriak Bella marah. Repanya menyeringai. Dia keluar meninggalkan mansion besar itu. Keputusannya sudah bulat, dia akan bergabung dengan Tuan Nicholas. Perusahaan itu sebenarnya lebih menjanjikan untuk orang berbakat seperti Repa. Permainan di sini sudah selesai, tinggal menunggu pembalasan selanjutnya, ucap Repa sambil merenggangkan otot-otot tubuhnya. "Apa rencana Anda selanjutnya, Nona?" tanya pria itu sambil membukakan pintu mobil untuk Repa. Repa menatap pria itu sambil tersenyum. "Kembali menjadi adik yang patuh? Aku akan tinggal di sekitar kalian. Mungkin tidak sekarang karena aku akan menemui Mama, Kak Sean," ucap Repa. "Apa perlu kami memperketat pengawasan Nona Diandra?" tanya pria bernama Sean itu. "Ya tentu, tapi jangan membuatnya terbebani. Dan ingat jangan sampai pria itu tahu," ucap Repa yang masuk ke dalam mobil. "Baik Nona," ucap Sean. Mobil mereka melaju meninggalkan kediaman keluarga Aniston. Akhirnya Repa melepaskan diri dari perusahaan itu. Sebenarnya sebelum Dian meminta, dia sudah bertekad untuk keluar dari lingkaran setan Tuan Brandon yang mengikatnya terlalu keras. Setelah kepergian Repa, Tuan Brandon marah besar. Dia tak bisa apa-apa. Repa yang selama ini dia andalkan mengundurkan diri dan tak bisa lagi dimanfaatkan pria itu untuk kepentingan bisnisnya. Prang. Suara benda pecah terdengar nyaring di dalam ruangan itu. Tuan Brandon menghancurkan semua benda di dalam rumah itu. "Papa," pekik Nyonya Helen yang kehabisan akal melihat kemarahan Tuan Brandon.
Nyonya Helen mendekati Tuan Brandon dan menghentikan pria itu agar tidak menghancurkan seluruh isi rumah itu dan malah membuat mereka rugi. "Papa tenang, kenapa Papa sampai semarah ini?" ucap Nyonya Helen yang berusaha menenangkan pria itu. "Bagaimana aku bisa tenang kalau Repa pergi, Ma? Dia yang mengurus perusahaan selama ini." "Ah, sialan," umpat Tuan Brandon yang benar-benar kesal dengan keputusan Repa saat ini. "Apa cuma Repa yang bisa Papa andalkan? Kan ada Bella, Pa," ucap Nyonya Helen melirik anaknya, sekaligus mencari kesempatan agar Tuan Brandon mengalihkan perusahaannya pada Bella. "Bella? Hai, yang benar saja kamu, Ma. Bella mana bisa mengatasi hal-hal urgent di perusahaan. Yang bisa hanya Repa dan si anak pungut tidak tahu diri itu. Tapi sekarang mereka berdua malah tidak di sini. Benar-benar sial," umpat Tuan Brandon. "Oh, ayolah, Pa, Bella juga berbakat." "Iya kan, Nak?" ucap Nyonya Helen sambil menatap Bella yang malah asik chattingan dengan kekasihnya. "Cak, dia tidak bisa, Ma. Papa nggak mau Bella anak kesayangan Papa diperalat oleh pebisnis liar itu. Makanya Papa selama ini tidak melibatkan Bella. Untuk urusan Tuan Nicholas itu pun karena kita terdesak." Jelas Tuan Brandon yang memang tidak berniat melibatkan Bella dalam bisnisnya. "Untuk sementara waktu Papa yang akan memimpin langsung. Dan kamu Bella berusaha mendekati Tuan Nicholas. Jangan sia-siakan kecantikanmu itu, Nak," ucap Tuan Brandon dengan lembut namun menusuk. "Tapi Pa, Bella punya pacar. Masa iya Bella tinggalin pacar Bella?" rengek gadis manja itu. "Cak, kau bisa bermain aman kan? Pakai sedikit otakmu itu. Jangan cuma pandai menghabiskan uang. Jika tak dapat Tuan Nicholas, kejar pebisnis lain. Tentu kau tahu siapa saja yang paling berpengaruh di dunia bisnis kan? Jangan bilang kau lupa wajah-wajah orang penting di pesta beberapa waktu lalu," ucap Tuan Brandon. Itu, baik Pa, akan Bella usahakan," ucap Bella. "Bagus, itu baru anak Papa dan Mama. Cepat kamu cari tahu di mana keberadaan Dianra. Kita akan menggunakan anak sialan itu untuk rencana kita. Dia harus membayar semua kerugian yang kukeluarkan selama mengurusnya sejak bayi," ucap Tuan Brandon. "Papa mau apa dengan anak itu?" tanya Nyonya Helen. "Aku akan menjualnya, dia akan jadi sasaran empuk bagi pebisnis liar. Mereka akan menyukai wanita itu. Keuangan perusahaan dipertaruhkan di sini," ucap Tuan Brandon dengan seringnya licik di wajahnya. "Jadi Papa akan menjual gadis itu?" tanya Nyonya Helen. "Ya, dan Mama harus pastikan menemukan keberadaannya. Perusahaan sedang krisis, Ma. Setidaknya itu yang bisa Mama lakukan," ucap Tuan Brandon. "Kau benar-benar gila, Pa," batin Nyonya Helen. Tuan Brandon tidak akan segan-segan menggunakan segala cara agar bisa memenuhi keinginannya. Pria jahat itu berubah menjadi iblis setelah kematian istrinya. "Seluruh harta Aniston akan menjadi milikku," batin Tuan Brandon. "Aku akan membantumu, Pa. Kau yang akan mengambil semua uang itu untukku. Setelah itu aku akan membuangmu." "Hahaha," batin Nyonya Helen.